Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kaji kitab Fathul Qarib karya Al-Ghazi. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Larpek dah? Larpek Pak? Nawaqidil wudu. Pembatal wudu. Larpek. Ayo, faslun. Pasal baru. Jadi buku hukum Indonesia telah meniru kitab fikih pasal-pasal. Nah, larpek dah, lun. Nah, coba baca dah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhina fid daraini amin. Nanti mau kirimkan ke grup ya. Itu doa simpel sebenarnya, atau pakai kata-kata awak saja boleh aja. Qala al-musannifu lah jadi qala al-musannifu faslun lah jadi itu sebenarnya enggak. Tapi kan di belakang itu kita tambah doa. Qala al-musannifu faslun fi nawaqidil wudu al-musamma aidan bi asbabil hadath alladhi yufidu yudkhilul wudu sittah asya. Sitah. Ini enggak salah kitab lah. Kitab apa? Terjemahan. Fathul Qarib je. Nah, awak bacalah dulu, nanti kalau ada perbedaan kita cari titik temu enak. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilain ay al-qubuli wa al-qubuli mutawaddiin hayyin wadi muqtadan kana al-kharij kabawlin wa ghaibin aw nadiran kaddamin wa fasad najasan kahadil amthilati aw tahiran tadul ilal mani al-kharij ikhtilaf min mutawaddi mumakkalin maq'adahu min al-ardi fala yumkinu wal mushkilu innama yanqudu wuduhu bil kharij min farjaini jami'an. Athani annahu ala ghairi hayatil mutamakkini wa fi ba'di musafir mat ziyadatun min al-ard maq'adihi wal ardu laysa biqayyid wa kharaja bil mutamakkini ma law nama qa'idan ghayra mutamakkin aw nama qa'iman aw ala qafahu walau mutamakkinan. Betul. Di baca aku kan parlemental ya nak. Aduh, Ustadz nasional tuh baca hadis celemak pihak. Nanjang panjang tuh nak sabi nama dia. Faslun fi di dalam atau tentang ya kalau terjemahan bagusnya tentang nawaqidil wudu, pembatal wudu, al-musammati aidan, al-musammah yang dinamai juga aidan juga bi asbabil hadathi dengan sebab-sebab hadas. Ini agak rumit ya karena kita juga akan membahas banci ini. Boleh enggak live? Facebook enggak. Oh, live Facebook. TikTok ke sensinya. Pembatal wudu yang dinamai juga dengan sebab-sebab hadas. Kita belajar wudu dulu baru sebab hadasnya nak. Ya. Karena asal manusia itu adalah asal manusia suci. Enggak, asal manusia berhadas. Pintah lepan yang lain nak. Kalau suci, berhadas nak. Nah, itu tergantung. Sekarang orang baru masuk Islam. Contoh orang baru masuk Islam,
dia ndak pipis, ndak kentut, ndak ngapa-ngapain, boleh ndak dia langsung sholat? Atau harus wudhu dulu? Harus wudhu dulu. Harus mandi wajib ndak? Ndak harus mandi wajib. Kalau mandi wajib, ya walaupun dia sudah berhadas besar mungkin sebelum masuk Islam. Nah itu contoh, beda ternyata kan. Oke, walladzi yunqidu al-wudu'a, itu matanya enggak. Dan perkara-perkara yang yunqidu, membatalkan, artinya yubtilu, membatalkan, al-wudu'a, wudu, khamsatu asya'a, 5 sesuatu atau dalam kitab dari 6 sesuatu. Dia bisa saja ya 5 atau 6, bahkan 6 hampir saja begitu. Di mana-mana sekarang saya kalau ngaji pembatal wudu itu ada berapa? 4. Nah, perbedaannya di mana ada nanti yang akan membedakan antara pingsan dengan tidur. Pingsan dengan tidur itu sama kan? Apa persamaannya? Sama-sama hilang akal. Nah, kan sama-sama hilang akal. Ahaduha, salah satunya ma kharaja minas sabilaini, ma perkara kharaja yang keluar minas sabilaini, dari 2 jalan. 2 jalan itu maksudnya apa? Al-qubul wad dubur. Jalan depan. Qubul itu artinya muka, dubur itu artinya belakang. Ya, qubul artinya depan. Makanya orang namanya iqbal. Iqbal itu juga asal katanya qabala. Apa arti iqbal? Menyambut. Iqbal. Atau menghadap juga bisa. Menghadap kiblat, istiqbal. Ya, qabal. Dubur belakang. Membelakangi istidbar. Qubul dubur siapa? Min mutawaddiin, dari orang yang sudah berwudu. Misalnya wudu sudah batal, wudu bisa kita katakan batal kalau dia sudah berwudu. Ya, wudu baru kita katakan batal kalau dia berwudu. Makanya di sini disebut dari orang yang sudah berwudu, yang bagaimana? Yang hai, yang hidup. Enggak, kalau lah matinya tekan tuiknya biasalah. Wadihin. Wadih ini artinya jelas. Jelas itu apa? Bukan kunsa muskil, bukan banci. Ini banci kita sebut, bukan bencong ya. Lagi-lagi mudah-mudahan tidak terkena sensor oleh Facebook ya. Banci bukan bencong. Banci memang terlahir dengan kelamin ganda. Kalau bencong identitasnya yang tidak jelas. Mu'tadan kanal khariju, biasakah yang keluar itu? Boleh jadi yang keluar itu apa? Mu'tad, biasa, normal. Al-kharij yang keluar itu kabaulin wa ghaitin, seperti pipis dan ghaid. Au nadiran, atau ganjil. Yang keluar dari kubul dan dubur boleh jadi normal, boleh jadi ganjil. Yang ganjil itu seperti apa? Kadamin, seperti darah, dan hasa, batu. Karih lama batunya keluar. Nah, ini perhatikan ya, kalau yang keluar itu adalah batu kering, tidak wajib cebok. Tidak wajib cebok, tapi wudhu batal. Wudhu batal tapi tidak wajib istinja. Kenapa? Karena istinja itu wajib kalau yang keluar itu basah. Nah, ini sebenarnya disebutkan seperti ini biar jelas perbedaan. Mana yang mewajibkan istinja, mana yang tidak. Istilahnya kan orang, karena kita belajar istinja dulu sebelumnya, orang nanti berpikir, oh berarti kalau yang keluar ini kering, tidak wajib istinja dan tidak batal wudhu. Boleh jadi orang memahaminya seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Ya, bahkan angin kalau keluar dari kubul ataupun dubur batal wudu. Angin keluar batal wudu. Angin itu basah atau kering? Ya, agak lambuk-lambuk sih mungkin. Ya. Najiskah dia? Seperti apa? Kahadhil amthilati, seperti contoh-contoh ini, berarti apa tadi? Pipis. Itu najis ya. Jangan ikut kaji-kaji ganjil lah. Pipis enggak najis ceknya. Enak doa-doa sih. Ada tuh fatwa, pipis nak najis, tapi tinta cumi-cumi najis menurut dia. Itu aneh. Aduh. Nah, batu keluar najis juga. Kenapa? Karena batu itu kan yang sudah keras. Atau batu ginjal mungkin enak keluar dari pipisnya, itu juga pipis yang sudah mengeras. Au tahiran, ataupun suci yang keluar. Apa contoh yang suci? Kadudin, seperti cacing. Dud. Nah, illal maniyah, kecuali mani. Mani tidak batalkan wudu. Gimana tuh ceritanya mani keluar tidak batal wudu? Ya, pokoknya wudu tidak batal keluar mani. Ya, proses keluarnya gimana? Karena orang akan bertanya-tanya juga, dijelaskan di sini. Al-kharij yang keluar
Dengan sebab apa? Bihtilam, karena mimpi. Kalau dia keluar mani karena hubungan badan, batal wudu nyentuh perempuan. Kalau dia keluar mani karena sengaja, batal wudu nyentuh kemaluan. Ah, ini dengan apa keluar? Ihtilam, mimpi. Min mutawaddiin, dari orang yang sudah berwudu, tapi dia bagaimana? Mumakkinin. Tapi dia mumakkin mak'adahu. Dia kokohkan kedudukannya. Mak'adahu itu pantat ya. Dia kokohkan kedudukannya minal ardi, dari tanah. Dia duduk seperti ini. Duduk. Mimpi dia. Wudunya batal enggak? Enggak. Tapi harus mandi. Nah, itu ya. Tapi dia harus mandi. Jangan wudu lalu iya, dia enggak harus wudu, enggak perlu wudu, tapi tetap mesti mandi karena keluar mani. Fala yang put, maka tidak batal wudunya. Nah, titik dulu ya. Wal muskilu, dan orang yang muskil, maksudnya khunsa muskil, banci yang bukan banci laknat ya, ini banci banci yang tidak jelas. Kan kita katakan orang lahir dengan kelamin ganda itu bisa jelas. Jelasnya bagaimana? Misalkan kelamin laki-lakinya ada, kelamin perempuannya ada, keluar pipis dari kelamin laki-laki, berarti dia laki-laki. Ya, itu namanya wadih, jelas. Tapi ini muskil, dua-duanya berfungsi. Sudah sampai usia balik, dia tidak tampak tanda-tanda balik. Keluar mani tidak, haid pun tidak. Itu namanya apa tuh? Muskil. Atau dua-duanya, keluar mani ya, keluar haid ya juga. Tapi lebih kuat keluar haid ya. Lebih kuat perempuan, andai terjadi keluar haid. Ini haidnya tidak keluar, mimpi basahnya pun tidak ada. Gimana jadinya? Tidak jelas. Itu namanya muskil. Orang muskil ini bagaimana? Innama yang kudu atau yang taqidu wudu'uhu, hanya saja batal wudu'nya bil khariji, dengan yang keluar min farjaihi jami'an, dari kedua kelaminnya itu, dari dua-duanya batal wudu. Ya. Yang keluar mani tadi dia berarti cuma hadas besar. Hadas besar, wajib mandi. Hadas kecil tidak terjadi. Ya. Wathani, dan yang kedua, an-naumu, tidur, ala, atas, ghairi, selain hayatin, keadaan mutamakin, yang kokoh, stabil. Ini duduk stabil nih. Yang kita katakan stabil apa? Mak'adu, pantat. Ya, pantatnya kokoh di atas tempat duduk atau di atas lantai, itu namanya mutamakin. Tapi kalau tidak mutamakin berarti pantatnya tidak kokoh di atas tempat duduk. Ya, berbaringkah dia? Makanya standarnya apa? Standarnya kan ada kursi yang seperti ini. Itu namanya mutamakin atau tidak mutamakin. Nah, coba rasa-rasakan aja pantat kita. Kalau orang lalu jumeh, Nah, itu mutamakin ya. Mutamakin. Ya. Kita katakan apa beda mutamakin dengan tidak mutamakin? Orang mutamakin yang kokoh itu kalau mau kentut, angki kursi. Itu bedanya ya. Tapi kalau orang berbaring, lulus saja keluar. Makanya kalau ada kursi yang seperti itu, bayangkan saja pantat kita. Kita bisa terkentut langsungkah atau harus angkat sedikit untuk bisa? Honda itu mutamakin ya. Ya, itu pengalaman dari itu ya. Itu maksud mutamakin ya. Wa fi ba'di nusakhil mutun matan, dan pada sebagian naskah-naskah matan ada tambahan, ada ziyadah. Apa itu? Minal ardi, dari tanah. Bimak'adihi, dengan pantatnya. Dengan pantatnya. Wal ardu laisat biqaidin, dan bumi itu bukan kait. Jadi ada atau tidak ada bumi tidak masalah. Kok bumi lah, kok kursi lah, pokoknya mutamakin. Kok bulan jadi repetir. Wa kharaja bil mutamakin, dan keluar dengan kokoh. Mutamakin itu keluar, maksudnya yang tidak termasuk mutamakin apa? Ma launa ma qa'idan ghaira mutamakin. Perkara kalau tidur dia qa'idan, duduk tapi tidak mutamakin. Gimana tuh tidur? Itu nyandar tadi. Ya, dia duduk tapi pantatnya tidak kokoh. Au nama qa'iman, atau dia tidur berdiri. Au ala qafahu, atau atas lutut ya, qafah. Seperti ini, jongkok. Ya. Qafahu. Walau mutamakinan, walaupun itu mutamakin.
Ya, tapi kalau orang jongkok yang mutamakin itu, mohon maaf ya, bukan lubang duburnya, tapi tulang punggung. Beda ya. Orang jongkok yang mutamakin ke tanah apa? Tulang ekor kan? Bukan pantat. Ya, makanya itu tidak mutamakin. Ya, ini merdeka. Oke, merdeka. Watsalits, dan yang ketiga, zawalul aqli, hilang akal. Ini bedakan ya dengan waktu sholat ya, zawalul syamsi, tergelincir matahari, ini tergelincir akal. Soalnya zawalul syamsi itu maksudnya matahari mulai condong ke barat kan sudah mau hilang. Ya, mau hilang. Zawalul syamsi, mulai proses. Hilang akal. Ai al-ghalabatu alaihi. Ya. Ai mengalahkan atasnya. Ghalabatu alaihi. Istilahnya walaupun tidak hilang betul akal masih ada tapi tidak lagi kuat. Dengan sebab apa? Bisukrin. Berarti mabuk mengalahkan akal. Au maradin, sakit mengalahkan akal. Epilepsi mungkin, wallahu alam. Au jununin, atau gila. Au irmain, atau pingsan. Au ghairi dzalika, atau selain demikian. Hilang akal. Nah, berarti di sini dibedakan ya. Tidur dengan hilang akal dibedakan. Kalau dikatakan 4 saja pembatal wudu, sudah hilang akal. Tidur kah, pingsan kah, gila kah? Tapi ada pengecualian. Tidur kalau dia kokoh tempat duduk. Itu pengecualian. Warabi'u, dan yang keempat, lamsur rajuli al-mar'ata, menyentuh laki-laki akan perempuan. Laki-laki menyentuh perempuan. Perempuan yang bagaimana? Al-ajnabiyati, yang asing, non mahram. Ya, non mahram. Tuh, ghairal mahram. Yang bukan mahram, walau maitatan, walaupun sudah mati, walaupun mayat perempuan. Wal muradu birrajuli wal mar'ati, dan yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan, dzakarun wa unsa, jantan dan betina. Ini karena dalam bahasa Arab rajul itu artinya apa? Sifat laki-laki. Ya, tidak semua zakar itu rajul. Tapi semua rajul zakar. Ya, tidak semua rajul. Makanya untuk menghilangkan labas tadi enggak jantan. Kan itu bahasa orang anak. Ang ya laki-laki yang enggak jantan. Seperti itu. Enggak batu ang enggak jantan ang akun ang fake. Nah, jadi yang dimaksud itu apa? Zakar, jantan, wa unsa, dan betina. Balagha, yang keduanya mencapai haddas syahwati urfan, batas syahwat secara uruf. Maka bukan balik, batasnya di sini bukan balik. Anak perempuan kalau sudah nampak rancaknya, sudah nampak rampingnya seperti itu ya, kira-kira enak. Ya, anak TK bule itu. Kalau kelas sampai SD, lah nampak ramping produksinya. Hah? Oh ya itulah. Mungkin nak kelas 3 SD, mungkin nak kelas 4 SD, mungkin nak kelas 2 SD, wallahu alam. Ya nak. Kalau anak-anak TK itu kan bulik-bulik sedonya itu, ya nak menggemaskan. Kalau sudah mulai nampak rancaknya batal wudu ya. Ustaz salaman dengan anak SD batal wudu, Ustaz. Oh, tunggu dulu anak SD kelas berapa? Lah, jadi enggak boleh langsung saja. Nah, SD-nya kan belum balik, bukan baliknya, tapi apa ini di sini? Haddah syahwah. Kenapa kita pakai standar haddah syahwah? Wah, enggak mungkin menanya orang loh. Enggak, salamnya padusi. Tadi batal lihat tina lahid. Kan kurang aja tanya sama dia itu. Ya, enggak mungkin kita tanya lahid atau alun. Maka standarnya haddah syahwah. Laki-laki juga seperti itu. Anak laki-laki mungkin kelas 3, kelas 4 SD lah nampak bujangnya enggak. Tidak menggemaskan lagi lah istilah. Hilang menggemaskannya. Ya, itu namanya haddah syahwah. Secara uruf, balik kepada uruf. Wal muradu bil mahrami, dan yang dimaksud dengan mahram man haruma nikahuha, yang haram dinikahi. Berarti istri bukan mahram. Istri bukan mahram. Istri itu udah halal diapa-apakan. Ya, asal jangan dibunuh aja ya. Boleh menyentuh istri Ustaz? Haram. Kalau menyentuh dengan tinju boleh ya. Boleh istri orang enggak boleh juga tuh. Lah man haruma nikahuha. Berarti istri kita itu tetap non mahram tuh. Jadi ya. Ya karena goblok. Harusnya bukan takajui. Kalau orang pintar, oh, nah,
kalau yang kan yang protes tuh goblok. Halalnya bini awas, marah mawak. Nah, beda ya reaksi orang. Ada orang istri bukan mahram. Oh itu kiranya ya Ustaz. Itu mantap. Istri bukan mahram aja. Mahram. Goblok. Itu dia mau makan nasi, dia makan beras, minum air panas, enak. Nah, beda. Ini mohon maaf nih, tapi perlu ya sabi dia itu. Istilahnya pahami saja. Kalau kita tidak tahu, dikasih tahu, oh itu reaksi paling pas. Kecuali kita mustahid tidak seperti itu, boleh sampaikan dalil Anda. Sudah salah ngeyel ya. Ya sudah salah, dah tidak tahu ngeyel pula. Itu kacau. Jadi kalau dari imam mengenai imam ya. Berarti. Pertama ya itu saya. Yang kedua, mahram adalah orang lelaki yang dianggap dapat menyembunyikan yang akan berkaitan hadis seperti suami, laki dan suami. Suami seperti mahram. Itu istilah uruf berarti. Melebar secara uruf. Kan syarat haji seperti itu kan, harus ada mahram. Harusnya atau suami. Itulah. Suami mahramnya enak. Kacau. Iya maknya Lena. Kalau menikahnya itu tidak jauh haram. Iya, tidak jauh haram nikah ibunya. Kayak enaknya. Lah man haruma nikah waliya li ajli nasabin. Kenapa orang bisa jadi mahram? Li ajli nasab, karena sebab nasab, au radha'in atau persusuan, atau musaharatin atau pernikahan. Perhatikan yang dimaksud mahram karena pernikahan itu mertua, menantu, anak tiri. Ya. Mertua, menantu dan anak tiri. Ibu tiri juga. Ibu tiri. Bukan ibu tiri ya. Mertua ya. Ada. Ibu tiri. Oh ya, ibu tiri. Ya, ibu tiri juga. Perempuan yang dinikahi ayah kita ya. Saudara tiri non mahram. Jadi saudara tiri itu amannya nikahkan saja. Nikahkan saja. Kan iya kan berdua sama kan. Kalau lai suko. Kira cak lu emaknya pada anaknya caknya kan. Kacau. Tapi serumah Pak, Enggak boleh serumah. Ya, itu saudara tiri adalah maut. Ini film ipar adalah maut. Saudara tiri adalah maut. Kecuali dinikahi. Lanjut. Wa qauluhu min ghairi hailin, tanpa hail pembatas. Nah, kalau ada pembatas tidak batal. Tapi bukan berarti kalau pakai sarung tangan boleh megang-megang cewek ya. Nah, ini kacau. Oh, kalau ada pembatas baru batal dulu. Kayaknya sarung tangan kaca-kacanya cewek. Oh, haram. Tidak boleh. Memang wudunya tidak batal. Memang wudunya tidak batal, tapi tetap haram. Wa yukhriju, perkataan ini mengeluarkan istilahnya yang tidak termasuk dalam hal ini apa? Ma law kana hunaka hailun. Perkara urusan law kana hunaka, kalau ada di situ hail pembatas. Fala naqda hina idzin, maka tidak batal hina idzin ketika itu. Kalau ada pembatas maka tidak batal. Wal khamisu wa huwa akhirun nawaqid, sama dah? Ayat ke-6 berarti itu. Dan yang kelima, dan dia adalah akhir pembatal, masu farjil adami, menyentuh kemaluan adami, anak Adam. Lah, berarti kemaluan kucing tidak batal wudu lah. Kemaluan ayam tidak batal wudu. Bibatinil kaffi. Ini kaf kita sampaikan batasnya tulang nih ya. Ini ku', ini bu', ini kaf. Ini namanya zahrul kaf, ini namanya batnul kaf. Batnul kaf, ini zahrul kaf. Batnun artinya perut sebenarnya. Batnun perut, zahrun punggung. Nah, ini zahrul kaf, ini batnul kaf. Apa itu batnul kaf? Nah, jadi kalau ada orang menyentuh kemaluannya atau kemaluan orang lain, kemaluannya ataupun kemaluan orang lain dengan punggung tangan atau bahkan dengan sela-sela jari tangan ini, tidak batal wudu. Karena ini bukan batnul kaf.
Ya, batnul kaf yang bersentuhan ketika kita tautkan tangan seperti ini. Ya, Ustaz Budi ya. Jadi kalau ada orang pipis gini dia pegang batal wudu enggak? Nah, batal lah, kan pipis. Nah. Ya. Ini orang pipis megangnya gini ya. Jadi bahkan tuh. Ya. Manan bare amih seton atau kape seton. Tiram kali. Jadi menyentuh kemaluan anak Adam, laki-laki ataupun perempuan, yang disebut kemaluan di sini kubul dan dubur juga nih ya. Bibatinil kaf, dengan perut tangan. Batnil kaf. Min nafsihi wa ghairihi, dari dirinya ataupun orang lain, walaupun dia nyentuh kemaluan orang lain. Dzakaran au unta, laki-laki ataupun perempuan. Saghiran au kabiran, kecil atau besar, walaupun anak baru lahir. Ini tidak ada kaitan dengan yang cerita tadi ya, yang harus hadis syahwah, tidak. Hayyan au maitan, hidup atau mati. Kalau ada alien disentuh, tidak batal wudu. Kalau alien enak. Wa lafzul adami, dan lafaz adami, lafaz anak Adam, saqitun, tidak ada atau hilang. Fi ba'di nusakhil mutun, dalam sebagian naskah matan. Wa kadza qauluhu, dan begitu pula perkataan musannif, wa massu halqati duburihi, dan menyentuh sekeliling duburnya. Ini di sebagian naskah ada, di sebagian tidak ada. Ya. Ai al-adami, artinya sekeliling dubur adami anak Adam, yanqudu alal qaulil jadid, atas qaul jadid. Ya, nah sekarang kan hadisnya itu man massa zakarahu falyatawadda, kata Nabi, siapa yang menyentuh zakarnya hendaklah dia berwudu. Kan zakar tuh. Kemaluan perempuan bagaimana? Bisa dikiaskan, sama-sama kubul. Tapi sekarang dubur itu kan berbeda, bukan zakar. Zakar itu kalau Nabi sebut zakar ya zakar. Dubur bagaimana? Harusnya enggak masuk. Tapi menurut qaul jadid masuk. Kenapa? Kias. Sama-sama tempat keluar. Ya. Sama-sama ada persamaan ya, kubul dan dubur itu sama-sama tempat keluar kotoran. Dan kalau misalkan laki-laki melakukan wata dengan laki-laki melalui lubang dubur juga dihitung sebagai pezina. Ya. Nah, kan sama berarti itu. Wa alal qadim, dan atas qaul qadim, atas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu yang qadim ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, mazhab jadid beliau ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. La yanqudu mashul halaqah, tidak batal menyentuh halaqah, sekeliling dubur itu tidak membatalkan wudu menurut qaul yang qadim. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengannya multaqal manfadh, pertemuan tempat keluar. Ya, belahan ya. Multaqa ya. Belahan. Ya, masuk tangan ke belah iku itu batal wudu. Menurut yang qadim tidak, menurut yang jadid batal. Wa bibatinil kaf, dan dengan perut tangan ini maksudnya apa? Ar-rahah ma'abutunil asabi', dengan perut-perut jari sekalian. Ini rahah, ini butunil asabi', ini rahah. Wa kharaja bibatinil kaf, dan keluar dengan perut kaf, perut telapak tangan, apa itu? Zahiru, punggungnya. Nah, maka punggungnya enggak masuk. Ya. Wa harfuhu nih sela-selanya. Wa ru'usul asabi', dan kepala-kepala jari, ujung-ujung jari, ru'usul asabi'. Wa ma bainaha, dan apa yang antara keduanya. Ya. Lanjut. Fala naqda bidzalika, maka tidak batal dengan demikian. Ai ba'dan tahamulil yasir. Ai arti tahammul sekali. Arti itu dah? Hah? Menekan sedikit, yasir ringan, tahammul. Ya, artinya setelah menekan sedikit.
Pokoknya ndak batal ya, walaupun ditakan seketik. Walaupun ada gunungnya. Mungkin itu maksudnya ya. Wallahu a'lam. Ba'da tahammulil yasir. Di syarah terlihat ya. Innama quyida bidzalika liyaqilla ghairun naqisi min ru'usil asabi'. Idh an-naqidu huwa ma yastatiru inda wat'i ihdar rahataini. Ya, yang tertutup ketika kita taruh dua telapak tangan itu yang disebut dengan oh iya, aku wak tekan seketik kah. Kau kan enggak nampak, kalau tekan seketik boleh. Jadi yo hati-hati batih kah. Dia menekan seketik. Ya. Dubur saja ya, dubur qaul qadim. Tapi kalau menyentuh kemaluan tetap batal ya. Itu kemaluan tetap batal. Makanya hati-hati ya. Ini pembatal wudu saja. Nanti kita bahas hal-hal yang mewajibkan mandi. Pembatal wudu ada 5. Penyebab mandi ada 6 nanti. Ya, penyebab mandi ada 6. Itulah barangkali kajian kita sore hari ini. Bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.